Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Bagi petani, pebisnis, atau teman-teman pekerja ya. Apabila Anda terjerat hutang ya. Jadi hutang itu sudah ada di beberapa pintu. Cicilannya udah barangkali sudah di luar kemampuan. Ini pengalaman kemarin ini ya, mengunjungi seorang teman yang sedang terbelit hutang ya. Gaji bulanan 8 juta, cicilan hutangnya 20 sekian juta. Solusinya yang pertama, jangan panik dan ya jangan panik, jangan bingung, jangan panik, tenang dulu, mengendap dulu, endapkan pikiran Anda, dan jangan berusaha mencari hutang untuk menutupi hutang. Solusi yang pertama itu tenang dulu ya. Nanti kalau Anda panik, keputusan-keputusan yang Anda ambil itu akhirnya salah. Ada banyak skenario yang bisa dilakukan. Yang pertama, datangi pihak bank, minta keringanan ya, bisa dengan skema memperpanjang periode, bisa dengan skema bayar hutang dulu, bunganya dulu selama 6 bulan gitu ya. Dan kalau Anda berani ngadepi debt collector, sebenarnya lebih simpel kalau dimacetkan aja dulu. Jadi biarin utangnya macet, ya dihadapi debt collectornya. Nah, kalau debt collectornya ke rumah ya dikasih makan siang, kasih rokok, biar komunikasinya bagus. Gitu ya. Pulang disangoni gitu ya. Itu. Jadi jangan panik dulu. Dan kemudian ambil langkah berikutnya, yaitu, jadi yang kedua itu komunikasi ya dengan pihak bank ya. Langkah yang ketiga adalah menjual aset ya. Coba diperhatikan di sekitar Anda, adakah mobil yang bisa dijual. Kemudian barangkali ada tanah yang letaknya jauh, yang jarang kita samperin, nah itu bisa dijual. Dan pertahankan aset-aset yang dekat dengan Anda, yang posisinya strategis. Itu tahan dulu ya. Jadi jual yang paling jelek dulu ya, aset yang misalkan kalau punya lahan yang tempatnya rada jauh gitu ya, terpencil gitu ya. Sebentar kemeng. Gak bawa tripod ya. Nah kemudian selesaikan hutang yang paling ringan dulu. Tutup hutangnya. Kalau sudah jual aset, tutup hutang yang paling ringan dulu. Misalkan kalau ada hutang sekian ratus juta, kemudian sekian puluh juta, lah yang sekian puluh juta ini ditutup dulu ya. Nah kemudian berikutnya bisa juga dengan jalan berhutang lagi dalam jumlah yang sekalian bisa menutup semua hutang dan ada uang lebih untuk menjalankan bisnis. Gimana ya? Jadi hutang di banyak pintu itu justru membuat berat. Contoh misalkan kalau itu bisa diselesaikan dengan 500 juta ya. Coba Anda pinjam hutang 1M ya. Minta termin cicilan panjang 10 tahun. Itu hanya cicilannya hanya sekitar 9 jutaan. Bandingkan dengan yang hanya tadi hutang hanya segitu, misalkan sekian ratus juta, nggak sampai 500 juta, tapi cicilannya sampai 20 sekian juta gitu ya. Ada di 3 titik. Jadi begitu. Jadi banyak solusi. Yang pertama itu yang harus dijalankan dulu, tenang dulu, jangan panik. Itu sih. Kemudian minta saran ke teman. Tapi ingat, keputusan ada pada Anda, bukan saran teman Anda, gitu ya. Jadi putuskan yang terbaik bagi diri Anda sendiri. Bila perlu abaikan saran itu. Hanya untuk hiburan aja saran itu. Kalau bisa merapat ke teman-teman yang sukses, yang bisa menjalankan bisnis dengan baik, itu malah lebih baik sebenarnya. Tetapi keputusan
tetap pada Anda sendiri. Kalau Anda ragu ngambil keputusan, ya semakin terbelit nantinya. Harus cepat, harus berani ngambil keputusan segera ya, biar tidak semakin dalam terjerat hutang. Itu saja dari kami, mudah-mudahan bisa membantu. Dan bagi teman-teman yang sekarang sedang terjerat hutang dan mengalami kesulitan dalam bisnis dan usahanya, rumusnya tenang dulu. Putuskan dengan kepala dingin, ambil keputusan bersama sama pasangan gitu ya. Dan hadapi semua resikonya, termasuk menghadapi debt collector dan lain sebagainya. Jangan malu menghadapi tetangga dan lain sebagainya. Memang itu resiko yang harus kita ambil ya. Pasti itu nanti menjadi pertanyaan dari tetangga dan sekitar, ya itu kita hadapi semua ya. Bila perlu kalau sementara mau pindah dulu ya enggak apa-apa juga gitu ya. Dan kalau resiko terburuk harus menjual rumah kita yang ditempati ini, ya enggak apa-apa juga, jual aja. Kita bisa sewa dengan kondisi rumah yang lebih baik, tapi sewa sambil menata kembali perekonomian kita. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan bisa ambil pelajaran dari pengalaman teman saya yang kemarin ini, yang sedang kita bantu untuk keluar dari kesulitannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.